Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan yang menjadi pelayan bagi semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara sekalian, pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus suatu bentuk keteladanan bagaimanakah ia sendiri tidak hanya mengajarkan tetapi memberi contoh. Dengan mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dia akan dibunuh tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Suatu upaya yang dilakukan bagaimanakah Yesus meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan kealahannya untuk menjadi manusia supaya bisa membawa manusia ke jalan yang benar. Dan kepemimpinan yang dibuat oleh Yesus adalah kepemimpinan yang mengangkat bagi sebanyak mungkin orang, sehingga ia menjadi pelayan bagi semua. Itulah yang kemudian ketika para murid bertengkar, memperbincangkan, memperebutkan siapa yang terdahulu atau yang terbesar di antara mereka, Yesus mengajak untuk menjadi semangat dalam pelayanan. Dan itu semua terjadi oleh karena karunia roh yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, seringkali kita kecewa dengan suatu permohonan yang mungkin tidak kunjung terkabulkan. Dan Yakobus mengurai persoalan itu. Kita diajak untuk meneliti apakah memang permohonan doa-doa kita untuk kepentingan diri kita sendiri saja atau juga untuk orang lain dan memuliakan Tuhan. Apakah yang kita mohon menjadi suatu sarana memuji memuliakan Tuhan? Karena Yakobus mengatakan roh yang ditempatkan dalam diri kita adalah roh yang dengan cemburu. Kasih karunia dianugerahkan, dan yang dianugerahkan kepada Allah dikatakan lebih besar dari semua itu. Oleh karena itu dikatakan kita tidak boleh mendua hati.
karena Allah telah mencukupi segala sesuatu bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa, kita mohon supaya kita semakin dimampukan untuk mengenali dan hidup menurut karya Roh yang menuntun langkah kita, supaya kita semakin menjadi murid-murid Yesus Kristus yang taat kepadanya.